Halo semua. Amazing Kid. Yes, I am. Ya, sore hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu dan rohmu untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Kalau sampai hari ini kami semua ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan yang besar. Kami mau mulai ibadah kami, Tuhan pimpin agar kami menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iblis, no. Watch out. Iya, kita sudah tendang jauh-jauh iblis. Berarti kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 hey, haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak
tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 hey, haleluya, 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 haleluya. Sekarang Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang iblis itu dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sini sana. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia tebus dosa kita semua. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Hore! Semuanya sudah memuji Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, katakan dengan pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hati. Terus apa? Bertumbuh subur, berbuah lebat. Ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu dengan sikap doa yang baik. Semua tangan dilipat, semua mata ditutup. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang berbicara sendiri atau dengan main-main ya. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kini tiba saatnya kami mau bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh berguna buat hidup kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang lebih luar biasa. Dan meneladani apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ketemu lagi ya dengan Katin sore hari ini. Sebelum cerita, Katin mau tanya dulu deh. Siapa yang di sini punya sahabat? Sahabat itu apa sih? Sahabat itu teman baik. Ada yang punya? Oh, ternyata semuanya punya sahabat ya yang di rumah ya. Sahabat kalian kira-kira cewek atau cowok ya? Oh, ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, sahabat, saat ini kita mau sama-sama, sebelum Katin cerita, kita mau sama-sama lihat dulu ya. Ada kisah tentang persahabatan dua orang. Duduk manis ya, jangan lari-lari ya. Lihat ya kisahnya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael
mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Itu tadi ceritanya tentang dua kisah ya. Ada kisah tentang persahabatan Deborah dan Barak. Deborah adalah hakim atau nabiah, itu adalah orang utusan Tuhan, dan ada Barak, panglima Israel. Saat itu Israel sedang dijajah lama sekali, 20 tahun. Tapi karena persahabatan siapa tadi, Deborah dan Barak, dia saling mendukung. Awalnya Barak, kita harus lawan itu penjajah yang ada di sini. Awalnya Barak gimana, ragu, tapi Deborah memberikan dukungan, memberikan semangat. Ayo, bukankah Tuhan Allah berkata kita mesti melawan, kita akan bersama-sama pasti bisa memenangkan pertempuran ini atau perang ini. Benar, akhirnya Barak bilang apa tadi? Asal kamu ikut, aku mau. Nah, mereka saling mendukung antara Deborah dan Barak. Itulah persahabatan. Persahabatan itu adalah saling mendukung, saling mengasihi, saling mengingatkan. Jadi kalau kita punya sahabat nih di rumah atau di sekolah harus saling mendukung. Sahabat itu tidak harus pilih-pilih ya, namanya bersahabat tidak pilih-pilih. Misalnya aku mau bersahabat sama anak cewek aja atau anak cowok aja. Tidak, tapi aku mau bersahabat sama yang ini aja, yang ganteng aja, yang cantik aja. Bukan begitu. Sahabat itu bersahabat dengan semua orang, saling memberikan semangat. Kalau sahabat kita sedih, kita mesti menghibur. Kalau sahabat kita gembira, senang, kita ikut gembira. Nah, ada satu ayat indah hari ini yang akan kita baca. Kita mau baca di Amsal 17 ayat yang ke-17. Yang kelas kecil nanti bisa ikuti bersama-sama. Untuk yang kelas besar dan tunas, jangan lupa ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Di Amsal 17, pasal 17 ayat 17. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat itu tidak hanya senang-senang aja, tapi saat sedih juga harus menghibur, mendorong, mendoakan, terus memberikan semangat. Kalau sahabatnya lagi sedih, misalnya tidak bisa mengerjakan sesuatu, diberi semangat. Ayo, kamu pasti bisa mengerjakan. Nah, dibantu, ditolong ya. Ada satu lagu yang kalian pasti ingat. Lagunya apa ya lagunya? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yuk sebelum kita tutup, kita menyanyi itu dulu ya. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega juga roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Gua akan selalu
Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega juga roti. Nah, itu lagunya. Jadi selalu mendukung, selalu mendoakan saat sedih, menghibur, memberikan semangat. Yuk kita mau berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kasih-Mu, tentang persahabatan. Saat ini Tuhan, kami semua memiliki sahabat. Ajar kami untuk saling mengasihi kepada teman-teman kami, sahabat kami. Bukan hanya saat mereka senang, tapi saat mereka sedih, kami juga ingin membantu mereka, menolong mereka, saling menyemangati, supaya kami selalu menjadi sahabat yang baik dan luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, berkati sekolah kami, berkati mama papa kami semuanya, keluarga kami. Biarlah perlindungan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, adik-adik yang di rumah, jika adik-adik ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk Amazing Kids, kalian boleh memberikan persembahan dengan cara mentransfer, minta tolong papa, mama untuk transfer, ada di rekening. Ada di layar ya nanti rekeningnya, kemudian atau boleh dikumpulkan dulu, nanti dimasukkan dalam amplop, diberikan saat papa atau mama di gereja, langsung diberikan ke gereja juga boleh. Nah, pengumuman selanjutnya adalah, ini sudah bulan apa ya? Udah bulan November. Berarti habis ini bulan apa ya? Bulan Desember. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya sudah diumumkan bahwa dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan Yesus atau Natal, Amazing Kids mengadakan lomba. Ya, untuk kelas kecil ada lomba mewarnai. Itu untuk adik-adik yang belum sekolah sampai dengan kelas 2 SD ada lomba mewarnai. Kemarin sudah dikirimkan ya gambarnya ya melalui papa mama kalian. Itu diwarnai, berusaha mewarnai sendiri, seberapapun hasilnya itu adalah karya kalian. Terus untuk yang kelas besar dan kelas tunas ada lomba bercerita. Berceritanya nggak usah lama-lama, cukup 5 menit saja. Tentang apa? Ada 3 pilihan ceritanya. Yang pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus, kemudian Musa membelah laut, yang ketiga ada Daud versus Goliat atau Daud melawan Goliat. Cukup 5 menit aja ceritanya ya. Kalian boleh pakai peraga, boleh atau pakai apa ya, kreasi kalian untuk cerita. Dan jangan lupa cerita, video cerita ataupun mewarnai dikirim paling lambat tanggal 22 November. Kirimnya kemana Kak? Kirimnya ke emailnya adalah deborahpuspandari@gmail.com. Jadi kalian nanti yang masih bingung nih, khususnya buat anak-anak kelas kecil, boleh minta tolong papa mama
atau kakak untuk kirim emailnya. Ya, semuanya sudah mengerjakan, sudah berlatih, sudah dong. Kakak yakin kalian anak-anak Amazing Kids yang hebat. Jadinya semuanya bisa mengerjakannya. Nah, yang terakhir nih, kita masih belum bisa bertemu karena masih ada pandemi ya, masih corona. Jadi tetap ingat di rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan lupa istirahat yang cukup, berolahraga, berjemur, tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan. Kalau pergi-pergi, kalau tidak penting nggak usah pergi-pergi keluar rumah. Tapi kalau memang mau pergi atau bermain misalnya, jangan lupa tetap pakai masker ya, jaga jarak. Itu saja pengumumannya. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dah.